Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang adab kita terhadap Al-Qur'an. Tepat pembahasannya yaitu tentang wajibnya menjaga Al-Qur'an dan menghormatinya. Kitab yang kita baca kitab Al-Adab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran dari Imam An-Nawawi, karya Imam Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Ajma'al muslimuna ala wujubi siyanatil mushafi wa ihtiramih. Umat muslim semuanya, para ulamanya bersepakat akan wajibnya menjaga mushaf dan menghormatinya. Mushaf kalamullah yang berada di antara kedua sampul yang tercetak, yang saat ini kita ketahui bersama, yang ma'ruf, yang kita ketahui bersama, itu wajib bagi kita semuanya untuk menjaganya dan menghormatinya. Menjaganya dari tempat-tempat yang tidak layak, menjaganya dari tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab terhadap Al-Quran, menjaganya Al-Quran dari pemahaman-pemahaman yang disalahfahami. Gitu. Kalau kita menjaga Al-Quran dan menghormatinya di suatu tempat, menaruh tempat yang layak, membawa dengan cara yang pantas, ini penjagaan dan penghormatan yang sifatnya fisik. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana seseorang dia menghormati, memuliakan Al-Quran dengan cara dia tidak menafsirinya dengan sembarangan. Dia tidak menjelaskan yang lainnya kecuali dengan penjelasan yang benar, bagaimana para ulama sesuai dengan penafsiran para mufassir terhadap ayat-ayat suci Al-Quran tersebut. Ini termasuk sikap terbaik dalam memuliakan Al-Quran. Kita tidak memahami dengan pemahaman pendapat kita sendiri. Kita tidak memahami dengan pemahaman yang sesuka hawa nafsu kita, tapi menafsiri bagaimana para ulama dahulu dia menafsirinya. Kecuali bagi orang yang memang sudah mempunyai kapasitas dan syarat-syarat bisa memahami langsung dari Al-Quran. Dan ini tidak mudah, tidak sembarang orang, tidak semua orang bisa memahami sebagaimana para ulama, para ahli tafsir, mereka menjelaskan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, dan peringatan keras bagi orang yang memahami Al-Quran dengan hawa nafsunya sendiri. Di sebagian riwayat disebutkan man fassarul Qur'ana bi ra'yi fal yatabawa maq'adahu minan nar. Ini ancamannya adalah berat, yaitu di neraka. Makanya banyaknya di luar sana ada kelompok-kelompok yang menyimpang dari apa yang menjadi pemahaman Nabi Muhammad dan juga para sahabat ahli sunnah wal jamaah, itu karena mereka memahami Al-Quran tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan para ulama. Syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Kita kembali kepada para ulama, bagaimana mereka menjelaskan ayat-ayat suci Al-Quran. Ini termasuk cara bagi orang awam untuk memuliakan Al-Quran, menjaga Al-Quran dari pemahaman-pemahaman yang sesat. Qaula ashabuna wa ghairuhum, kata Imam An-Nawawi, ashab kami dan yang lainnya, ashab Syafi'iyah, walau alqahu muslimun fil qazurati wal a'yazu billah ta'ala sorol mulki kafiron. Kalau seandainya ada seorang muslim yang melemparkan Al-Quran di tempat yang
jorok, keji, tidak layak, menjijikkan, maka dia menjadi kafir, kafir bil fi'al. Nauzubillah. Semoga kita dijaga Allah SWT dari perbuatan-perbuatan penistaan terhadap Al-Quran tersebut. Qalu, mereka berkata, wa yahrumu tawassuduhu bal tawassudu ahadi kutubil ilmi haram. Bahwasanya haram bagi kita untuk menjadikan Al-Quran ini sebagai tindihan, bantalan, sandaran tidur. Haram hukumnya, karena ini menunjukkan sikap yang tidak menghormati, memuliakan terhadap Al-Quran. Al-Quran firman Allah, Al-Quran kitab suci kita yang menjadi pedoman kita sehari-hari dalam melaksanakan aktivitas. Al-Quran ini gak boleh dijadikan sandaran, bantalan tidur gitu. Bahkan menjadikan bantaran atau sandaran kitab-kitab turas, kitab-kitab kuning yang di dalamnya terdapat kandungan ajaran syariat Islam, kitab fikih, kitab tafsir, kitab aqidah, dan kitab-kitab hadis dan yang lainnya. Haram ini bukan hanya Al-Quran, tapi kitab-kitab Taurat, kitab-kitab kuning yang di dalamnya terdapat syariat, ini juga haram hukumnya, karena ini sikap yang tidak menghormati terhadap Al-Quran. Wa yustahabbu ayyaquma lil mushafi idza qudima bihi alaih. Dan disunahkan untuk berdiri apabila ada seseorang yang membawa Al-Quran terhadap dia. Ada seseorang, misal kita berada di suatu majlis, ada di suatu tempat, dalam keadaan duduk, ada seseorang yang datang, dia membawa Al-Quran, maka kita yang sedang berada di majlis tersebut itu disunahkan untuk berdiri, sunnah untuk berdiri, penghormatan terhadap Al-Quran. Karena berdiri itu termasuk simbol penghormatan gitu. Kita saja ketika ada seseorang tokoh yang datang, atau orang tua atau seorang guru yang datang, kita tidak sopan kalau seandainya kita masih dalam keadaan duduk. Kita berdiri, ikram. Li'annal qiyama mustahabun lil fudola'i minal ulama'i wal akhyar. Nah, ini disebutkan karena berdiri itu disunahkan untuk menghormati para orang-orang mulia, para ulama, orang-orang baik. Ya, sunnah hukumnya berdiri ketika mereka datang. Itu. Fal mushafu aula, dan mushaf atau Al-Quran ini lebih utama daripada hal tersebut untuk kita muliakan. Karena Al-Quran firman Allah, kitab suci Al-Quran, kitab suci kita. Waqad qarrartu dalaila istihbabil qiyami fil juz'il ladzi jama'tu fihi. Dan saya telah, kata Imam Nawawi, menetapkan dalil-dalil, argumen-argumen sunnahnya berdiri terhadap Al-Quran, terhadap para ulama dalam suatu himpunan kitab. Disebutkan warwaina fi musnadid Darimi, dan kami meriwayatkan di dalam kitab Musnad ad-Darimi bisnadin sahihin an ibni Abi Mulaikah, dengan sanad yang sahih dari Ibn Abi Mulaikah, an Ikrimah bin Abi Jahlin radhiyallahu anhu kana yad'ul mushafa ala wajhihi. Dahulu Ikrimah bin Abi Jahl itu menaruh mushaf Al-Quran di mukanya. Wa yaqul, serta berkata, Kitabu Rabbi. Nah, misal ini mushaf.
beliau menaruh di mukanya dan mengatakan kitab Rabbi, kitab Rabb, ya, kitab Allah, kitab Tuhanku, kitab Tuhanku. Nah ini yang semestinya ya, dilakukan oleh setiap umat muslim, karena Al-Quran adalah kitab suci kita, kitab junjungan kita, yang menjadi pedoman kita, yang mengarahkan kita, yang di dalamnya terdapat hidayah. Janganlah kita menaruh Al-Quran sembarangan. Ditaruh tempat-tempat yang mulia. Jangan ditaruh di atas Al-Quran sesuatu. Ditaruh di tempat-tempat mulia. Kalau bisa ditaruh di tempat yang lebih tinggi daripada kalau diukur dengan anggota tubuh kemaluan kita, itu lebih tinggi. Jangan sampai ditaruh di tempat yang lebih bawah daripada anggota yang kurang pantas dari diri kita, yaitu kemaluan gitu. Dan di bulan suci Ramadan ini kita perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak mentadaburi Al-Quran, dan ini juga termasuk cara bagaimana kita memuliakan Al-Quran, karena di dalam bulan mulia ini kita dianjurkan untuk memperbanyak baca Al-Quran, serta tentu tidak terlepas dari adab-adab yang harus kita lakukan ketika membaca, mempunyai wudhu, mengawali bacaan dengan membaca ta'awudz dan bismillah, dan adab-adab yang lainnya, membacanya dengan tartil, makhorijul hurufnya dengan tepat. Nah, jangan tergesa-gesa. Boleh membaca cepat, namun tetap dijaga makhorijul hurufnya, jangan sampai ada yang kehilangan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.